ya di mata pelajaran Ibu, yaitu Agama Hindu dan Budi Pekerti ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan penganjaluman. Om Swastiastu. Untuk mengetahui kehadiran kalian, Ibu mau absen ya. Yang pertama, Sita, apakah hadir? Hadir ya. Kemudian Surya. Hadir. Ya. Nah, Pramana. Hadir Pramana? Tidak hadir ya? Ada yang tidak masuk? Semua hadir, Bu. Ya, terima kasih ya. Sudah semuanya hadir. Nah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang lalu ya, yang berjudul Atman ya. Sebenarnya kita akan mempelajari apa itu Atman ya, apa itu Brahman, dan apa sebenarnya hubungan Atman dan Brahman ya. Sebelumnya ya, kita akan mempelajari Atman ya. Itu yang pertama, tujuan daripada Atman, apa saja tujuan-tujuan daripada Atman ya. Apa tujuannya kita mempelajari tentang Atman? Dalam pembelajaran Atman, yaitu kita akan menghayati sifat-sifat Atman, maaf ini ada gangguan sedikit ya. Ya, begini ya, sambil menunggu PowerPoint-nya ya. Slide-nya tertayang. Sebelumnya Ibu sebutkan dulu tujuan daripada pembelajaran tentang Atman ya. Yang pertama itu menghayati sifat-sifat Atman dengan cara selalu menumbuhkan sikap untuk berpikir yang baik ya, menunjukkan sikap menghargai setiap makhluk hidup, karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, itu akan siswa akan mampu memahami pengertian Atman ya, kemudian mampu memahami fungsi Atman sebagai sumber hidup seluruh makhluk ya, menjelaskan sifat-sifat Atman, memahami sloka-sloka tentang Atman terdapat dalam Bhagavad Gita ya. Kemudian siswa itu akan bisa memahami gambaran tentang upaya-upaya mengenal Atman sebagai sumber hidup seluruh makhluk. Terus siswa itu mampu membacakan sloka tentang Atman yang terdapat dalam Bhagavad Gita dan mampu menceritakan gambaran tentang Atman sebagai sumber hidup seluruh makhluk. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran daripada kita mempelajari tentang Atman ya.
Terus pengertian Atman itu, Atman atau Atma ya, itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Dalam agama Hindu merupakan percikan kecil dari Brahman yang berada di dalam setiap makhluk hidup. Atman di dalam badan manusia itu disebut dengan jiwatman atau jiwa atau roh, yaitu yang menghidupkan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video yang Ibu tayangkan ya, atau slide ya, slide yang Ibu tayangkan, nanti kalian bisa simak di sana untuk lebih jelasnya. Silakan kalian cermati. Ya, Ibu lanjutkan. Kemudian selanjutnya beberapa pandangan terkait dengan Atman ya, yaitu yang pertama ada Adwaita Vedanta. Itu artinya memahami Atman sebagai bagian dari Brahman seutuhnya, sehingga Atman mempunyai sifat yang sama dengan Brahman. Namun ketika berada pada diri manusia, sifat itu berbeda karena dipengaruhi oleh avidya atau kebodohan ya. Pandangan yang kedua adalah Wisita Dwaita ya, Vedanta. Memahami Atma sebagai bagian dari Brahman, walaupun ada persamaan dengan Brahman, tetapi Atman bersifat pribadi. Yang ketiga adalah Dwaita Vedanta. Memahami bahwa Atman itu sangat banyak, antara yang satu berbeda dengan yang lain. Untuk selanjutnya, Atman dalam menghidupi makhluk hidup ya, bahwa Atman itu adalah bersumber dari Brahman ya. Atman yang berada pada manusia itu disebut dengan jiwatman. Kemudian Atman yang berada yang menghidupi pada hewan itu disebut dengan janggama. Terus yang menghidupi atau Atman yang menghidupi tumbuh-tumbuhan itu disebut dengan stawara. Terus Ibu lanjutkan dengan fungsinya Atman ya. Fungsi Atman itu adalah sebagai sumber hidup cita ya, atau alam pikiran, dan stula sarira, atau disebut dengan badan wadag ya, dari segala makhluk. Itu adalah fungsinya. Fungsi Atman itu adalah bertanggung jawab atas baik buruknya atau amal dosa perbuatan atau karma dari segala makhluk. Kemudian fungsinya adalah menjadi sumber hidup sukma sarira atau badan halus dari segala makhluk. Atma melalui jiwatman memberi kekuatan hidup manusia. Apabila Atma tidak berfungsi, maka manusia tidak dapat beraktivitas. Apabila orang meninggal, maka Atma akan keluar dari tubuh manusia. Banyak orang mengatakan Atma sama dengan roh. Sesungguhnya Atma dan roh adalah berbeda. Nah, di sini ada perbedaan Atma dengan roh ya. Kalau Atman
itu adalah percikan terkecil dari Brahman yang menjadi kekuatan atau sumber hidup ketika manusia hidup. Yang kedua, bisa menyatu dengan Brahman. Yang ketiga, identik dengan kebaikan. Itu adalah Atman ya. Kemudian kalau roh, yang pertama adalah badan halus yang membungkus jiwatman ketika meninggal. Yang kedua, tidak bisa langsung menyatu dengan Brahman karena mempertanggungjawabkan karma ya. Yang ketiga, roh itu identik dengan ketidakbaikan pengaruh avidya atau kebodohan ya. Terus sifat-sifat Atman ya. Sifat-sifat Atman itu adalah yang pertama acedya ya. Artinya Atman itu tak terlukai oleh senjata. Adahya, Atman itu tak terbakar oleh api. Akledya, Atman itu tak terkeringkan oleh angin. Acesya, Atman tak terbasahkan oleh air. Nitya, Atman itu adalah sifatnya abadi. Sarwagata, Atman itu ada di mana-mana. Stanu, Atman itu tak berpindah-pindah. Acala, artinya tak bergerak. Awyakta, artinya tak dilahirkan. Acintya, tak terpikirkan. Awikara, tak berubah dan sempurna. Tidak laki-laki ataupun perempuan. Yang terakhir adalah sanatana, yaitu selalu sama. Terus sloka-sloka yang terkait Atman dalam Bhagavad Gita ya. Yang pertama, itu Jayate Meriate wa Kadacin. Nayam Butwa Bawita wa Nabuyah. Ajo Nitya Saswato Yam Purano. Nahanyate Hanyamane Sarire. Dia adalah tak pernah lahir ataupun mati. Kapanpun juga demikian pula setelah ada tak akan berhenti untuk tetap ada. Dia tak terlahirkan, kekal abadi dan dari zaman dahulu tetap demikian selamanya. Dia tak akan terbunuh manakala badan terbunuh. Itu tercantum dalam Bhagavad Gita bab 2.20. Terus Nainam Cindanti Sastrani Nacainam Kledayanti Apo Nasahayati Marutah. Itu artinya senjata tidak dapat melukai dia dan api tidak bisa membakarnya, angin tidak dapat mengeringkannya, dan air tidak bisa membasahinya. Itu tercantum dalam Bhagavad Gita bab 2.23. Terus acedyo yam adahyo yam akledya sosya epa ca nitya sarwagata stanur acalo yam sanatanah. Dia tidak dapat dilukai, dibakar, juga tidak dikeringkan dan dibasahi. Dia adalah abadi, tiada berubah, tiada bergerak, tetap selama-lamanya. Tercantum dalam Bhagavad Gita bab 2.24.
Awyakto yam acintyo, yam awikaryo, yam aciate. Tasmad ewam widitasi nam nanu so citum arasi. Dia dikatakan tidak termanifestasikan, tidak dapat dipikirkan, tidak berubah-ubah, dan mengetahui halnya demikian engkau hendaknya jangan berduka. Ini tercantum dalam Bhagavad Gita bab 2.25. Nah, itu adalah contoh-contoh sloka yang terkait dengan Atman ya, yang tercantum dalam Bhagavad Gita ya. Terus upaya-upaya mengenal Atma sebagai sumber hidup. Yang pertama, Jnana Yoga merupakan upaya mengenal Atman melalui pengetahuan dengan jalan mempelajari pengetahuan tentang Atma, belajar pada orang bijaksana dan berpikir yang baik. Terus dengan Bhakti Yoga merupakan cara mengenal Atma melalui cinta dan kasih sayang, mencintai Tuhan, mencintai kehidupan, mencintai seluruh makhluk hidup, karena semua adalah makhluk hidup memiliki Atman. Terus dengan Karma Yoga merupakan cara mengenal Atma melalui jalan perbuatan-perbuatan yang baik seperti menolong orang, berpunya, mengajarkan hal-hal yang baik, dan lain-lain. Kemudian dengan cara Raja Yoga merupakan cara mengenal Atma melalui jalan meditasi atau merenungkan diri yang sangat dalam sampai mengenal Atma yang lebih baik dan memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Baik, pertemuan pada saat ini hanya sekian yang dapat Ibu jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, silakan kalian dipertanyakan. Jelas, Ibu. Nah, itu tadi Ibu sudah memaparkan ya materi tentang Atman ya. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya tentang Atman. Siapa yang mau bertanya, Pak? Anak-anak yang merasa kurang jelas, silahkan bisa bertanya. Tidak jelas, Ibu. Ya, kalau sudah jelas ya. Apakah ada yang bertanya? Anak-anak, apakah ada yang akan bertanya tentang Atman? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada ya? Terus, apakah semuanya sudah paham tentang Atman? Tidak, Ibu.
Ya, di sini bisa Ibu simpulkan ya. Materi tentang Atman itu yaitu berfungsi sebagai sumber hidup ya, yang bertanggung jawab atas karma wasananya dan sebagai pemberi tenaga kehidupan pada semua makhluk hidup, yaitu baik pada manusia, pada hewan, dan juga pada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu bisa Ibu sampaikan materinya untuk pertemuan kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Nanti kalian bisa kerjakan lewat link ya, nanti Ibu share linknya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, bagaimana kalau Ibu bertanya ya? Siapa bisa di antara kalian yang menjelaskan pengertian Atman? Saya, Bu. Saya, Bu. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Pak Tantre. Ya. Atman adalah percikan terkecil dari ide dari Brahman yang mendiami atau berada dalam semua makhluk hidup. Ya, Jawabannya, Bu. ya jawabannya yang benar sekali. Terus, apa hubungan Atman dengan Brahman? Ada yang bisa menjawab? Hubungan Atman dengan Brahman? Nggak bisa, Bu. Yang lain apa bisa? Ada yang bisa? Kalau Atman itu, ya Ibu langsung aja. Atman itu adalah percikan terkecil dari Brahman ya. Jadi Brahman itu adalah sumber daripada Atman ya. Brahman itu adalah tidak lain adalah ide Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Atau Brahman itu sumber dari segala kehidupan ya, yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini ya. Nah, itu adalah hubungan Atman dengan Brahman ya. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak. Semuanya sudah paham ya. Kalau begitu, pada hari ini Ibu akhiri pertemuan kita sampai di sini. Nanti ingat kalian kerjakan tugasnya yang Ibu berikan lewat link atau lewat WA ya. Nanti Ibu kasih linknya, Ibu share itu di WA ya. Sekian dari Ibu, dan Ibu akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi.